Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Arum Maulidatun dengan nomor induk mahasiswa 202234020, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Darmuki, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Reseptif. Di video kali ini saya akan mereview sebuah film dokumenter yang berjudul Sang Kiai. Berikut ini adalah sedikit kutipan film Sang Kiai. Negeri ini tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Ingat ya nak ya, perempuan itu ibaratnya pakaian buat laki-laki. Menghangatkan di musim hujan, meneduhkan saat kemarau. Anda tidak bisa menangkap begitu saja Pak Kesalahan Kiai. Yang Ruga. Sungguh keliru kalau sampai Jepang memusuhi pesantren. Mereka nggak mengira kalau pesantren desa seperti Tebu Ireng ini punya pengikut cukup banyak. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang bisa kita bicarakan, bahkan bisa kita kompromikan. Tapi, kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiai. Apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain. Aku nggak mau nanti punya anak. Negara kita masih dijajah. Aku akan ngelakuin apa aja, asalkan Belanda pergi dari sini. Siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, tidak akan kita pernah mau minta kepada siapapun juga. Allahu Akbar, merdeka! Sang Kiai adalah sebuah film drama Indonesia pada tahun 2013 yang mengangkat kisah seorang pejuang kemerdekaan sekaligus salah satu pendiri Nahdlatul Ulama dari Jombang, Jawa Timur, yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau juga mendirikan sebuah pesantren yang bernama Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Negeri Indonesia adalah negeri yang tanahnya subur, rakyatnya banyak, tetapi malah menjadi sebuah negeri yang dijajah. Kalau saja umat Islam bersatu, hal ini tak akan terjadi. Berlatar penjajahan Jepang pada tahun 1942, film ini mengisahkan perjuangan para pejuang Indonesia yang melawan penjajah Jepang. Saat itu, Jepang melarang pengibaran bendera merah putih, pemutaran lagu Indonesia Raya, dan memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan sekere atau hormat kepada matahari. Beberapa kiai tidak menyetujui, termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari, karena beliau berpendapat kita membubukkan badan saat sholat itu semata-mata karena Allah, untuk menyembah Allah, untuk dipaksa manusia dan menyembah yang lain. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Para santri dan kiai menjadi sasaran utama Jepang. Jepang datang ke pesantren Tebu Ireng dengan melakukan sebuah pemaksaan dan kekerasan kepada para santri. Mereka mencari Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk ditangkap karena beliau dianggap mengetahui tentang banyak hal, termasuk cukir.
Tetapi beliau tidak mengetahui cukir dan beliau menentang bahwa beliau tidak mau menyembah sekire karena haram hukumnya. Pada awalnya, para santri menentang Jepang untuk tidak menangkap kiai, tetapi dengan cara kekerasan Jepang bertindak. Bahkan Jepang hampir saja membakar seluruh santri Tebu Ireng. Dan pada akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun menyerahkan diri untuk ditangkap dan menyerahkan seluruh tanggung jawab pesantren kepada anaknya, yakni Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim mengadakan patroli untuk keamanan santri Tebu Ireng dan berusaha menenangkan ibunya bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari baik-baik saja dan tidak akan terjadi apa-apa. Sementara itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dibawa ke penjara untuk menemui ketua tentara Jepang ditemani oleh Hamzah. Di sana, beliau dipaksa untuk menandatangani tentang cukir. Akan tetapi, beliau tidak mau dan menentang karena beliau sama sekali tidak mengetahui tentang cukir dan beliau menegaskan sekali lagi bahwa beliau tidak menyembah sekire. Beliau menyerahkan dirinya untuk disiksa. Namun, sebelum mereka melakukan hal itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari meminta izin untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim, yakni menunaikan ibadah sholat. Sementara itu, Harun dan Hamid, salah satu santri Tebu Ireng, mengikuti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan mereka berusaha untuk membebaskan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akan tetapi, mereka gagal dan ketahuan oleh tentara Jepang. Mereka berlari dan bersembunyi di sebuah tempat. Namun, Hamid keluar dan ditembak oleh tentara Jepang. Karena Hamid berbicara bahwa dirinya itu adalah seorang dari Tebu Ireng. Harun merasa bersalah karena saat Hamid dikepung oleh tentara Jepang, Harun memilih untuk diam dan bersembunyi. Harun pulang ke pesantren dengan membawa Hamid yang telah tewas tertembak Jepang. Seluruh santri menghampiri Harun dan mengangkat Hamid dengan keadaan badan dipenuhi oleh darah yang bercucuran. Harun menemui Sari, anak dari Pak Muhyiddin, yang merupakan seorang perempuan yang ia sukai. Ia memberitahukan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditangkap oleh tentara Jepang dan Hamid tewas di tangan tentara Jepang. Harun bercerita bahwa dia merasa bersalah dan selalu menyalahkan dirinya karena saat Hamid dikepung oleh tentara Jepang, ia memilih untuk diam dan bersembunyi. Namun, Sari berusaha untuk menenangkan Harun. Harun mengajak para santri untuk turun tangan dan menggunakan kekerasan untuk berusaha membebaskan Kiai. Namun, dengan cara tersebut tidak menyelesaikan sebuah masalah dan menambah korban. Banyak para santri yang menjadi korban di dalam penyerangan ini. Berbeda dengan Harun, Kiai Haji Wahid Hasyim memilih untuk menggunakan cara halus dengan cara tunduk dan memohon kepada Allah supaya dipermudah. Beliau dan para santri bersolawat memuji nama Allah di hadapan para tentara Jepang dengan harapan Jepang bisa membebaskan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akan tetapi justru tentara Jepang membawa Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk dipindahkan ke penjara Mojokerto. Ada seorang santri yang menemui istri Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sedang mengajar. Ia memberitahukan bahwasannya Kiai sedang dipindahkan ke Mojokerto. Ia berusaha menenangkan istri dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sekaligus memberitahu bahwa Kiai Haji Wahid Hasyim dan Kiai Haji Wahab akan ke Jakarta untuk menemui petinggi Jepang. Kiai Haji Wahid Hasyim dan Kiai Haji Wahab menemui Ono, dan Ono bersedia membantu mereka untuk menemui Saiko Shihe dan mengadakan pertemuan dengannya. Dan mereka berharap pertemuan tersebut dapat berhasil sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Ono akan memberitahukan mereka jika Ono sudah bertemu dengan Saiko Shihe. Berdasarkan pertemuan, ada hal yang digarisbawahi. Pertama, perubahan strategis politik kita, yaitu dengan berpura-pura bekerjasama dengan pemerintah Jepang, dengan bekerjasama kepada tentara Jepang dan memanfaatkan fasilitas Jepang untuk persiapan kemerdekaan. Yang kedua, membentuk panitia pembelaan terhadap ulama-ulama NU yang ditangkap Jepang, yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Wahab Hasbuah dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Akhirnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dibebaskan tentara Jepang dan disambut banyak santri.
Jepang dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengadakan pertemuan dan mereka memilih jalur damai. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta Kiai Haji Wahid Hasyim pulang ke pesantren dengan selamat. Sesampainya di pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikahkan Harun, salah satu santri kesayangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dengan Sari, anak dari Pak Muhyiddin. Sebelum menjadi seorang istri dari Harun, Sari mendapat sebuah pesan dari istri Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Perempuan itu ibarat pakaian bagi seorang laki-laki, menghangatkan di musim hujan, meneduhkan di saat kemarau. Akad pun dilaksanakan dengan dihadiri oleh saksi-saksi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para santri. Salah satu santri putri memberitahukan kepada Sari bahwa mereka sudah sah menjadi seorang suami istri. Sari dan para santri lainnya bahagia mendengar kabar tersebut. Hamzah, salah seorang yang pernah menemani Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada saat beliau ditangkap, datang ke rumah dan meminta petunjuk karena ia merasa gelisah dan saat mendengar azan hatinya sama sekali tidak terketuk untuk melaksanakan sholat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berbicara bahwa sepertinya rasa gelisah yang dirasakan oleh Hamzah ini adalah sebuah hidayah untuknya. Ternyata tidak sampai di situ. Jepang kembali bertemu dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga ulama yang lain. Mereka meminta untuk melipat gandakan hasil bumi, sedangkan beliau tidak mengetahui sebenarnya untuk apa mereka melakukan hal itu. Namun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengikuti permintaan tersebut. Tetapi, jika terjadi sebuah penyelewengan, maka kita harus bertindak dengan menolak. Seluruh rakyat dipaksa untuk memperbanyak hasil bumi dengan cara bertanam. Dan mereka meminta untuk menyelipkan ayat-ayat untuk mempropagandakan hasil bumi saat khutbah salat Jumat supaya para petani ini tidak merasa terpaksa. Harun menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan berbicara kepada beliau bahwasannya dia mengutarakan pendapat tentang penyerahan hasil bumi kepada Jepang. Apa tidak kasihan rakyat yang sudah bekerja keras tetapi hasil bumi yang mereka hasilkan dikasih begitu saja kepada Jepang? Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari membenarkan bahwasannya Masyumi hanyalah meminta propaganda hasil bumi, sama sekali tidak untuk menyuruh kita untuk setor kepada Jepang, dan Masyumi memihak kepada pembesar-pembesar yang adil, bukan yang zalim. Harun pulang dan menemui Sari sang istri. Sari hanya memasak bubur karena hasil bumi di pesantren yaitu beras ini tinggal sedikit dan ia harus menghematnya dan berbagi kepada sesama. Mendengar hal itu, Harun kembali menemui sang kiai dan meminta beliau untuk berhenti bekerja sama dengan Jepang karena keadaan lenggang pesantren sedang sangat menipis. Tetapi kiai tidak merespon hal tersebut dan memilih untuk diam. Jepang memilih berkuasa dengan memaksa rakyat Indonesia bekerja menanam padi dan hasilnya dipropagandakan oleh Jepang. Tidak hanya itu saja, bahkan Kiai Mustafa dipenggal oleh tentara Jepang di Ancol. Harun mengajak sang istri pergi dan tinggal di tempat Sari. Sari sempat melarang Harun, sang suami, karena bagaimanapun juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah baik kepadanya. Beliaulah yang mendidik Harun di pesantren Tebu Ireng. Tetapi ia tidak mendengarkan hal itu. Dan akhirnya Sari pun ikut pergi dari situ dan pindah ke rumah Sari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari melihat mereka pergi dan beliau merasa sedih dan juga kecewa hingga beliau jatuh sakit. Namun, walaupun beliau sakit, beliau tetap melaksanakan sholat berjamaah dengan para santri. Istri Kiai Haji Hasyim Asy'ari berpikir mengapa Harun bisa sampai tidak percaya kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari berbicara, apa mungkin aku harus berbicara kepada semua orang? Mengapa aku diam dan tidak bertindak saat peristiwa Zainal Mustafa tersebut? Aku melakukannya, ya karena aku setuju dengan sikap Zainal Mustafa. Kalau aku turun tangan, itu sama saja aku setuju dengan Jepang. Istri beliau berusaha menenangkan dan berbicara. Memang butuh waktu untuk membetulkan kebenaran. Semoga ada jalan.
Masumi meminta kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari supaya rakyat Indonesia masuk sumubu. Dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyetujui hal itu karena beliau beranggapan bahwa hal tersebut dapat membantu proses kemerdekaan melalui jalur dalam dan dapat mengambil kebijakan yang tidak merugikan rakyat. Dengan syarat Kiai Haji Hasyim Asy'ari tetap di Tebu Ireng dan Kiai Haji Wahid Hasyim yang mewakili beliau ke Jakarta. Kiai Haji Wahid Hasyim membentuk Hizbullah yang kemudian disebarkan di seluruh pesantren, dan di setiap pesantren diharapkan mengirimkan 5 pemuda yang masih muda untuk mengikuti Hizbullah. Hizbullah termasuk Harun kembali mempertaruhkan nyawa demi memperjuangkan kemerdekaan. Ia bahkan meninggalkan istri yang sedang mengandung anaknya dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan. Harun meninggal dalam peperangan ini. Disinilah terjadi sebuah perang yang sangat besar hingga membuat Kiai Haji Hasyim Asy'ari sakit memikirkan hal itu. Saat Kiai Haji Hasyim Asy'ari bertemu dengan beberapa ulama dan membicarakan tentang peperangan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal dunia. Setelah Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal, masih terjadi penjajahan dari Jepang. Kiai Haji Wahid Hasyim dan seluruh santri Tebu Ireng memilih untuk meninggalkan pesantren karena pesantren Tebu Ireng akan dibakar oleh tentara Jepang, sehingga mereka memutuskan untuk pergi saja. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film Sang Kiai adalah bahwasannya kemerdekaan NKRI bukanlah barang gratisan. Kemerdekaan ada karena perjuangan para pahlawan dan para kiai.